Sebelum kita mulai, buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Mari kita sama-sama membuat channel ini menjadi lebih berkembang dan lebih daybak lagi. Hai everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan selalu dalam keadaan baik. Untuk sebuah film, termasuk film Korea, kadang dianggap menarik ketika memiliki plot twist yang tak terduga. Tujuannya agar penonton pun tak bisa memprediksi jalan cerita dalam film tersebut. Jika kalian berpikir bahwa industri hiburan Korea hanya menyajikan film dengan ending yang mudah ditebak, kalian tentu salah besar. Nyatanya industri hiburan Korea juga punya segudang film seru dengan akhir yang dijamin bakal bikin kalian terkejut dan gak habis pikir. Kok bisa ya? Namun sebelum lanjut, kami ingatkan dulu bahwa beberapa film yang kami hitung mundur berikut ini memiliki rating R atau film untuk 18 tahun ke atas karena unsur kekerasan, kesadisan, dan sebagainya. Jadi sangat disayangkan kamu di bawah umur dilarang menontonnya ya. Oke, tanpa basa-basi lagi, sebab kita bukan membahas hal yang basi. Untuk kamu para detektif film yang menyukai plot twist yang seru, inilah 12 film Korea dengan ending paling mengejutkan terbaik versi UBR Entertainment. Ilmare. Bercerita tentang dua orang yang saling berkomunikasi lewat kotak surat yang sama namun tidak pernah bertemu secara langsung. Hal ini disebabkan karena pada kenyataannya waktu mereka berbeda selisih 2 tahun. Kim Yoon Jun hendak pindah dari sebuah rumah di pinggir pantai. Ia meletakkan surat untuk penghuni selanjutnya dalam sebuah kotak surat di depan rumah tersebut. Namun ia mendapat balasan dari seorang pria bernama Han Sung Yoon yang mengklaim bahwa ia adalah penghuni sebelumnya dari rumah itu. Han Sung Yoon tinggal di sana pada tahun 1997, sedangkan Kim Yoo Jun pada tahun 1999. Seiring berjalannya waktu, mereka akhirnya sadar dan sepakat bahwa kotak surat tersebut mampu menembus ruang waktu yang menghubungkan antara mereka berdua. Film yang dibintangi oleh Jun Ji Hyun dan Lee Jung Jae ini tayang pada tahun 2000. Montage. Film yang tayang pada tahun 2013 ini berfokus pada sebuah kasus penculikan yang sudah hilang tanpa jejak selama 15 tahun. Kasus tersebut mendekati batas akhir masa berlakunya yang jika dibiarkan begitu saja, maka sang tersangka utama yang selama ini bersembunyi bisa terbebas dari semua tuduhan. Insiden mengerikan ini mempertemukan Ha Kyung yang diperankan oleh Hum Jung Hwa, seorang ibu dari anak yang menjadi korban kejadian sebelumnya, dan seorang polisi bernama Chung Go yang diperankan oleh Kim Sak Hyung. Karena ketidakjelasan dan rumitnya kasus tersebut membuat keduanya terpuruk atas kejadian ini. Namun 5 hari sebelum undang-undang pembatasan berakhir, seorang yang tidak diketahui identitasnya meninggalkan bunga di tempat kejadian perkara. A Tale of Two Sisters. Bae Sumi adalah seorang remaja perempuan yang sempat terpuruk setelah kepergian ibunya. Usai terapi, ia tinggal di rumah lamanya bersama ayah, adik, dan ibu tirinya. Saat tinggal di rumah inilah, Bae Sumi sering mengalami peristiwa yang janggal, mulai dari keanehan yang terjadi di rumah hingga perilaku kurang menyenangkan dari sang ibu tiri. Beberapa kali Bae Sumi mendapati ibu tirinya menyiksa adiknya, tapi sang ayah seperti menutup mata dan tidak tahu atas perilaku kurang menyenangkan dari ibu barunya ini. Hingga suatu saat Bae Sumi sudah tidak tahan lagi dengan perilaku ibu tirinya tersebut dan bermaksud mengadu pada ayahnya. Sebuah fakta mencengangkan pun terungkap. Film yang dibintangi oleh Im Sun Jung, Moon Ga Young, Kim Ji Won, dan Yoon Jung Ah ini tayang pada tahun 2003.
9. My Sassy Girl. Film yang tayang pada tahun 2011 ini bercerita tentang Gu Yun Woo yang diperankan oleh Choi Tae-hyun, seorang mahasiswa jurusan teknik. Suatu hari ia bertemu dengan seorang gadis mabuk yang diperankan oleh Jun Jae-hyun di sebuah stasiun kereta. Ketika di dalam kereta, gadis itu tiba-tiba pingsan dan sebelum pingsan ia sempat mengucapkan kata sayang kepada Gu Yun Woo. Hal itu sontak membuat Gu Yun Woo kelimpungan karena para penumpang kereta menyangka ia adalah pacar si gadis dan menyuruhnya untuk bertanggung jawab. Dengan terpaksa Gu Yun Woo menggendong si gadis dan membawanya ke hotel untuk istirahat. Perkenalan mereka akhirnya membuat mereka menjadi sepasang kekasih. Perjalanan kisah cinta mereka dibumbui kisah-kisah lucu karena si gadis yang memiliki sifat egois selalu memaksa Gu Yun Woo melakukan apapun yang menjadi kemauannya. 8. Joint Security Area. Film tahun 2000 ini bersetting di DMZ, zona demilitarisasi yang menjadi batas antara Korea Selatan dan Utara. Suatu saat 2 orang tentara Korea Utara terbunuh yang diduga dilakukan oleh satu tentara Korea Selatan. Ada 11 butir peluru ditemukan di dalam tubuh korban dengan jumlah peluru sisa di magazin senjata sebanyak 5. Jadi total terdapat 16 peluru namun senjata hanya bisa berisikan maksimal 15 peluru. Insiden ini menimbulkan tanda tanya dan menimbulkan ketegangan antara Korea Selatan dan Utara, dan keduanya beranggapan sebagai provokasi menuju perang. Pihak Utara menuduh bahwa ini adalah serangan teroris, sementara pihak Selatan menuduh dengan dugaan penculikan. Hingga pada bagian ending kita akan menemukan yang terjadi sebenarnya adalah hal yang cukup sederhana, namun sungguh tragis. Tujuh. New World. Apabila kamu tengah browsing film Korea terbaik di internet, film ini kemungkinan besar akan muncul ke dalam list tersebut. Selain dibintangi aktor berkelas Choi Min-sik, film karya Park Hoon-suk ini juga dibintangi oleh deretan aktor papan atas seperti Lee Jung Jae, Hwang Jung Min, dan Park Sung Woong. Dalam film yang berlatar kehidupan gangster ini berfokus pada Kang Yung Chul yang diperankan oleh Choi Min-sik, seorang anggota polisi yang membantu anak buahnya, Lee Ja-sung yang melakukan penyamaran selama 8 tahun sebagai salah satu anggota organisasi kriminal terkuat bernama Gold Moon. Film yang tayang tahun 2013 ini mendapat dari media lokal maupun internasional dan berhasil memenangkan banyak penghargaan. Enam. No Mercy. Film yang tayang pada tahun 2010 ini bercerita tentang Kang Min Ho yang diperankan oleh Sol Kyung-gu, seorang dokter ahli forensik yang bertugas mengotopsi mayat. Suatu hari pihak kepolisian digegerkan dengan penemuan mayat perempuan yang dimutilasi di tepi danau. Setelah membedah mayat itu, Kang Min Ho mendapatkan kabar bahwa anaknya diculik. Sang penculik ternyata adalah pelaku yang sama pada kasus pembunuhan dan mutilasi korban yang sedang ia otopsi. Sang penculik mengajukan syarat kepada Kang Min Ho, jika ingin bertemu anaknya maka ia harus membebaskan sang penculik dari penjara. Akhirnya dengan segala cara, Kang Min Ho berusaha untuk memalsukan bukti agar sang penculik bebas. Hal-hal yang tidak terduga pun terus muncul dan membawa kasus ini menjadi semakin rumit dan membingungkan. Lima. Hello Ghost. Film yang tayang pada tahun 2010 ini bercerita tentang Lee Sang-man yang diperankan oleh Choi Tae-hyun, seorang pria yang kerap melakukan percobaan bunuh diri karena tak kuat menahan tekanan hidup. Kali ini ia dibawa ke rumah sakit setelah hampir mati karena percobaan bunuh diri yang lagi-lagi dilakukannya. Ketika sadar, Lee Sang-man memiliki kemampuan untuk melihat hantu. Ia pun dianggap gila hingga dibawa ke psikiater. Selama masa perawatan ia didatangi oleh hantu keluarga yang
yang selalu mengganggunya hingga kerap memasuki tubuh Lee Sang-man dan melakukan semua hal yang mereka sukai masing-masing. Lee Sang-man yang sudah tak kuat menghadapi hal ini pun mulai mendatangi paranormal untuk mengusir para hantu tersebut. Namun paranormal tersebut tak bisa melakukannya. Sang paranormal hanya bisa menyarankan Lee Sang-man untuk mengabulkan keinginan mereka sampai mereka pergi dengan sendirinya. Pertualangan Lee Sang-man pun dimulai. Empat, The Handmaiden. Film ini berkisah tentang seorang gadis pencopet yang menyamar menjadi pelayan untuk seorang gadis bangsawan Jepang. Suk-hee yang diperankan oleh Kim Tae-ri adalah gadis yatim piatu yang dibesarkan oleh keluarga pencopet. Ia terlibat dalam sebuah skenario besar dengan seorang penipu yang menyamar menjadi bangsawan Jepang yang bernama Fujiwara. Tujuan mereka adalah menggoda seorang gadis bangsawan Jepang bernama Hideko yang kaya raya namun hidup dalam asuhan pamannya. Fujiwara berniat menikahi Hideko yang kemudian memasukkannya ke rumah sakit jiwa untuk mengklaim semua harta kekayaan perempuan malang ini. Konflik perebutan kekayaan dan kisah cinta yang unik akan menjadi fokus film ini. Film yang juga dibintangi oleh Kim Min-hee dan Han Jung-woo ini tayang pada tahun 2016 lalu. Tiga, Mother. Film ini berfokus pada kehidupan seorang ibu dan anaknya yang mengalami keterbelakangan mental. Masalah dimulai ketika sang anak tiba-tiba ditangkap polisi atas dugaan pembunuhan seorang pelajar. Sang ibu meyakini bahwa anaknya bukanlah pelaku pembunuhan dalam kasus itu. Namun nyatanya, seluruh bukti yang dimiliki polisi hingga keterangan para saksi memberatkan posisi anaknya. Hal tersebut membuat sang ibu berjuang untuk membebaskan anaknya dari penjara dan tuduhan keliru tersebut. Ia sempat menyewa pengacara paling mahal di kota tersebut, tetapi ibu itu tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Situasi diperparah karena anaknya sudah menandatangani surat keterangan yang dibuat polisi. Hal tersebut membuat sang ibu memilih untuk mencari bukti dan keterangan ulang dari para warga sekitar supaya anaknya bisa bebas. Film ini dibintangi oleh Kim Hye-ja, Won Bin, dan Chun Woo-hee. Tayang pada tahun 2009 lalu. Dua, The Wailing. Bercerita tentang Jong-gu, seorang polisi yang tengah melakukan investigasi kasus pembantaian sebuah keluarga di sebuah desa terpencil yang bernama Goksung. Saat investigasi, Jong-gu dan rekannya curiga kalau pelaku pembunuhan menjadi gila karena mengkonsumsi jamur yang ditemukan tumbuh di sekitar TKP. Namun seiring berjalannya waktu, timbul kasus-kasus yang lain yang serupa. Beberapa warga mengatakan kasus ini merupakan kasus yang berbau mistis. Berbagai cara pun Jong-gu lakukan dalam investigasinya kali ini, membawanya bertemu dengan orang-orang aneh yang ternyata memiliki hubungan dengan seluruh kejadian di desa tersebut, termasuk kejadian pada anaknya. Film yang dibintangi oleh Kwak Dok-won, Chun Hui, Jun Kunimura, dan Hwang Jung-mi ini tayang pada tahun 2016 lalu. Satu, Oldboy. Film ini sungguh mahakarya untuk perfilman Korea dan tentunya mendapat nilai yang sangat tinggi di IMDb. Film yang tayang pada tahun 2003 ini bercerita tentang Oh Dae-soo yang diperankan oleh Choi Min-sik, seorang pria parubaya pemabuk yang kembali dibawa ke kantor polisi karena mabuk berat. Dalam perjalanan pulang dari kantor polisi, ia tiba-tiba diculik dan terbangun di sebuah kamar dalam kondisi terkunci yang kemudian menjadi tempat tinggalnya selama 15 tahun. Ia dikurung tanpa tahu alasannya. Sang penculik tetap memberinya makan dan sesekali menenangkannya dengan gas bius. Ia juga tidak bisa berkomunikasi dengan orang luar. Satu-satunya temannya di sana adalah sebuah televisi.
Pada suatu hari, sang penculik melepaskannya tanpa alasan yang jelas. Sang penculik juga memberinya sejumlah uang, sebuah telepon seluler dan pakaian mahal. Odesu kemudian berusaha mencari sang penculik untuk membalas dendam tanpa tahu bahwa sang penculik punya rencana yang lebih besar untuknya. Nah, itulah tadi 12 film Korea dengan ending paling mengejutkan terbaik versi UBR Entertainment. Like dan share ke teman-teman tersayangmu ya, biar mereka juga ikutan tahu update film-film Korea. Kamsahamnida.